Hai teman melukis, melukis bersama lebih bahagia. Sesuai dengan judul videonya, hari ini kita akan bahas mengenai teknik dasar melukis dengan cat air. Jadi tunggu apa lagi, siapin alat lukisnya dan kita langsung aja masuk ke tutorial. Bukan tutorial sih, penjelasan mengenai teknik dasar melukis dengan cat air. Aku jamin teman-teman habis nonton video ini dan praktekin, teman-teman langsung deh pada jago ngelukis dengan cat air. So, yuk kita masuk ke videonya. Bismillah ya guys, supaya penjelasan aku bisa mudah dipahami. Untuk alat lukisnya teman-teman bisa cek di description box. Dan di sini aku bikin 8 kotak untuk setiap tekniknya. Yang pertama ini adalah teknik wet on wet atau basah di atas basah gitu ya. Jadi permukaannya kita baluri dulu dengan air supaya permukaannya basah kan. Nanti baru kita tumpuk dengan kuas berisikan cat yang juga mengandung banyak air. Jadi kuas catnya itu basah guys, makanya namanya wet on wet. Keuntungan dari teknik wet on wet ini adalah hasil dari blendingan catnya yang sangat indah guys, karena kita nggak perlu repot-repot ngeblending catnya. Mereka akan ngeblend sendiri antara warna 1 dan 2 yang kita masukin. Nah ini aku ngasih lihat ke teman-teman untuk keadaan basahnya tuh harus kayak gini ya guys. Jadi kita hilangkan dulu air-air yang terlalu banyak gitu. Kenapa? Karena kita masih mau bisa ngekontrol si cat kita biar nggak lari ke kanan sama ke kiri. Karena kalau ada airnya terlalu banyak, itu cat kita bisa mudah bergerak ke kanan sama ke kiri gitu. Jadi buat si permukaannya itu kayak cuman mengkilat aja basah gitu ya. Nah terus ini aku ambil catnya, aku pakai pigmennya yang banyak guys. Supaya apa? Supaya warnanya kelihatan pop up. Soalnya kan permukaannya udah basah ya, berarti dia mengandung air. Kalau kita pakai cat yang juga sedikit pigmennya, yaitu maksudnya airnya terlalu banyak, jadinya nggak bakal kelihatan, jadi pudar warnanya gitu. Kalau teman-teman lihat di kertas sekarang itu kan ada kayak langsung dia nyebar kan, kita naruhnya di tengah sedikit tik, catnya tuh langsung nyebar sendiri ya kan. Kenapa? Karena ada air di bawahnya, permukaannya lembab gitu. Dan itulah keuntungan dari menggunakan wet on wet. Jadi nanti hasilnya pinggirannya itu sangat ngeblur gitu, sangat cantik ya. Kalau kita pakai teknik yang wet on dry atau di permukaan yang kering, itu dia pinggir-pinggirnya nggak bakal lembut ngeblendnya ya sama kertasnya itu. Biasanya teknik wet on wet ini dipakai hampir setiap saat sih. Iya, apalagi kalau kita melukis bunga yang loose painting gitu, yang bentukannya sederhana. Di sini aku tambahkan lagi beberapa cat supaya kita bisa lihat kalau permukaannya basah itu dia bakal ngeblend sendiri guys. Gak perlu dibantuin ngeblend, dia terblend sendiri. Jadi teman-teman langsung aja dicobain. Nanti kita tunggu hasilnya pas sudah kering ya. Cantik banget guys. Dan kita lanjut ke wet on dry. Sebenarnya ini aku salah ya guys, ini bukan wet on dry. Kenapa? Karena kan aku basahin kertasnya, jadi aku tadi agak ngeblank. Ini kita pakai teknik dry on wet. Jadi cat yang kita ambil dengan kuas kita itu dibuat seminimal mungkin airnya. Jadi kuasnya tuh kayak kering gitu guys, dengan catnya tuh kering gitu. Nah tapi permukaannya basah, makanya dry atau kering di atas basah gitu ya. Makanya di sini aku keringin dulu kertas aku. Pertama aku untuk ngambil beberapa air yang nggak aku butuhkan di permukaan ini, kan dia masih basah banget ya. Gitu. Dengan kuas aku yang kering tadi, aku nge-scrub cat yang ada di palet aku yang sudah kering.
Kenapa aku nggak kasih air? Karena aku maunya hasil dari catnya itu yang kayak pasta banget, sedikit banget airnya. Karena kan tekniknya dry on wet, kering di atas basah. Makanya aku tap-tap lagi nih di tisu. Nah jadi sekarang kuas aku itu sedikit banget airnya guys. Nah jadinya kan nggak yang langsung bleber gitu kan catnya, masih bisa kita kontrol, masih kita kasih masih kita yang bisa mengendalikan si catnya itu, nggak yang kayak tadi wet on wet, karena sudah permukaannya basah, ketambahan cat yang basah dia langsung nyebar bloom gitu. Kalau yang kuas kita yang kering kayak gini, permukaannya basah, kita masih bisa kontrol kuas kita atau apa yang kita mau lukis guys, jadi masih bisa kelihatan bentuknya ya, shape-nya. Biasanya ini aku pakai untuk bikin pohon-pohon yang kelihatan agak jauh gitu. Aku biasanya pakai teknik dry on wet, atau mau bikin detail-detail tambahan itu biasanya aku juga pakai kering di atas basah atau dry on wet. Ini aku tambahin aja sedikit kayak rumput-rumput supaya lebih cantik aja ya kan guys, walaupun ini cuma latihan biasa. Dan aku mau kasih tunjuk ke teman-teman juga, kalau pakai yang watercolor yang tube, ini aku lagi ngambil ya guys, itu enak banget malah, karena kan di dalamnya itu dia sudah ada airnya ya, bukan yang solid watercolor. Kalau solid watercolor itu kan dia di pen, cat kita tuh kering, jadi kita mesti basahin sedikit kuas kita untuk ngambil catnya. Sedangkan kalau yang tube kayak gini, buka tutupnya langsung bisa diambil catnya, langsung bisa digunain. Ambil sedikit, dan ini udah bisa kita bilang sebagai dry brush, atau bukan dry brush tapi dry paint, karena kita udah nggak nambahin air apa-apa lagi kan, tuh, yang nggak bakal tumpah tuh. Nah ini namanya yang kita bilang dry paint, jadi dia nggak maksimum kering gitu loh guys, tetap ada airnya tapi nggak banyak. Jadi ya kalau teman-teman pakai yang tube kayak tadi, buka tutupnya langsung pakai. Kalau pakai yang pen yang padat, cat airnya nggak apa-apa, kuasnya dibasahin dulu, ditap di tisu, baru diambil catnya gitu. Dan ini aku udah ganti tulisannya dry on wet, wet on dry, kelihatan nggak sih? Aku stip ekin. Dan ya kita masuk ke wet on dry atau basah di kering ya, basah di atas kering. Jadi kuas kita itu banyak airnya, banyak pigmennya, tapi permukaannya kering. Biasanya ini aku juga pakai untuk ngelukis apa aja, pemandangan juga, bunga-bunga juga. Jadi disesuaikan aja ke apa namanya, ke kebutuhan gitu. Kalau pakai teknik wet on dry atau di permukaan yang kering seperti ini, kita nggak perlu takut ya kan catnya bleber kemana-mana atau ngeblend kemana-mana. Kenapa? Karena ya dia nggak ada airnya, jadi nggak ada alat bantu. Itu air itu ibaratkan kayak alat bantunya gitu guys, untuk si cat ini nih bisa lari gitu di atas permukaan cat kita, di atas permukaan kertas kita gitu. Nextnya ini kita mulai dry on dry, berarti kan kertasnya kering, kuasnya juga kering ya, kita ambil cat kayak tadi. Nah biasanya dry on dry ini kalau aku mau bikin tekstur gitu guys di kertas atau di lukisan aku, biasanya kalau mau bikin gunung salju gitu kan, yang kayak ada saljunya tapi tetap kelihatan sedikit-sedikit gunungnya, nah itu aku pakai teknik dry on dry. Dan di sini benar-benar harus pastikan kuasnya kering guys. Nah, ada lagi hal yang penting mengenai dry on dry. Karena dry on dry ini kan gunanya untuk bikin tekstur kayak gini, kertas yang paling cocok untuk dry on dry adalah kertas yang bertekstur, yaitu kertas cold press atau rough. Kalau teman-teman pakai hot press yang lembut, hasilnya nggak bakal sama kayak gini guys gunungnya.
Karena kan ketika kalian goresin si kuasnya itu, dia nggak bakal ada kayak bolong-bolong yang nggak kena gitu kan. Karena permukaannya lembut maka semuanya kena gitu. Sedangkan kalau ini permukaannya kasar, jadi di bagian yang deklok, yang bolong gitu, nah itu dia nggak kena cat. Makanya dia bisa menghasilin tekstur yang cantik banget kayak gini. Teman-teman sering nggak pakai teknik dry on dry kayak gini? Bahkan teknik dry on dry ini aku juga sering pakai untuk melukis bunga guys. Kayak untuk bikin bagian pinggir bunga yang aku nggak mau kelihatan banget, aku bisa pakai teknik dry on dry supaya kelihatan lebih artistik aja, lebih cantik gitu. Ini aku selesaikan dulu ya kan, sedikit-sedikit pakai pohon-pohon biar cantik, biar dia kayak gak kosong gitu, gunung dan rumput mungkin itu. Teman-teman yang nonton video ini lebih senang melukis bunga atau lukis pemandangan guys? Coba dong tulis di komen, biar aku tahu kayak tutorial lukis bunga atau tutorial lukis pemandangan yang teman-teman tungguin. Next, ini lifting brush, berarti kan dia mengangkat dengan kuas gitu ya. Jadi aku pakai contohnya ini adalah daunnya bunga teratai. Nanti kita akan bikin si kita akan bikin serat-serat dari daunnya, warnanya agak pudar. Makanya nanti kita ambil catnya pakai kuas kita guys. Tapi tunggu dulu sampai dia agak mengering sedikit, baru kita nanti ambil catnya. Dan di sini aku angkat dulu air-air yang terlalu banyak dengan kuas aku yang kering guys. Jadi lifting brush ini maksudnya adalah mengangkat kelebihan air atau kelebihan cat di lukisan kita guys dengan kuas yang kering. Jadi nggak perlu pakai tisu, pakai kuas aja, kuasnya tapi dikeringin dulu. Nah di sini aku udah mau mulai ngebuat si serat-serat daunnya, tapi kurang kelihatan, jadi aku tambahin sedikit aja cat yang enggak banyak airnya guys ya. Kalau banyak lagi airnya kan kita nggak bisa angkat ya, maksudnya kita nggak bisa bikin seratnya gitu, nggak bakal kelihatan. Nih kita ambil di bagian-bagian yang kita mau bikin si seratnya itu. Jadi kita bisa nggak pakai cat putih guys, pakai kayak gini aja, kita hilangin sedikit pigmennya di bagian-bagian yang kita mau bikin itu, seperti kayak kena highlights atau misalnya bikin serat daun seperti ini. Ini nggak terlalu kelihatan ya guys, karena tadi aku sempat yang pertama tadi agak kekeringan sedikit, tapi nggak apa-apa. Coba nanti aku insert foto hasil yang jadi dari lukisan aku yang lain. Enggak kok, tapi kelihatan kok. Ini kayak gini ya jadinya. Next, ini kita mau bikin lifting tapi pakai tisu ya. Nah biasanya ini aku pakai untuk bikin awan guys. Jadi kita buat dulu awannya warna biru, jadi backgroundnya ini kita biruin semua. Nanti baru kita angkat warna-warna biru ini untuk bikin awan yang warna putih itu guys. Lihat cat air ini menenangkan ya kan guys? Setuju nggak sama aku? Nah pakai tisu terus kita angkat kayak gini. Tuh jadi kayak bentuk awan kan. Nanti tinggal kalau misalnya mau bikin awan bener-bener awan, tinggal dikasih
gradasi aja, pakai warna kayak agak abu-abu di bagian bawahnya gitu, supaya awannya ini kelihatan berdimensi guys, nggak cuman putih doang kayak gini. Jadi nggak perlu lagi tuh pakai cat warna putih untuk bikin awan, malah nggak cantik. Jadinya pakai lifting aja, diangkat catnya gitu guys. Oke, gini deh jadinya ya awannya. Kita lanjut, ini kita bikin gradasi. Nah biasanya ini penting banget nih teknik dasar untuk bikin gradasi kayak misalnya langit, sunset gitu ya. Teman-teman ambil warna, ini teman-teman tinggal dipilih aja sih, bisa pakai teknik wet on wet, jadinya dibasahin dulu bawahnya baru dimasukin pigmen, atau langsung kayak aku gini. Jadi permukaannya kering tapi ambil cat, terus catnya dicoba dibaurin gini. Jadi kita yang ngeblend guys. Ini juga bisa kayak gini ya. Ini kalau untuk ada cat-cat yang nggak nyambung gitu atau kebanyakan, diangkat aja tadi pakai kuas yang kering. Gitu. Nah ini aku basahin ya. Nah, supaya lebih enak aja ngeblendnya biasanya kalau kita tambahin air di permukaannya. Tuh, cantik ya. Nah, yang kayak gitu-gitu di pinggir-pinggir yang terlalu banyak diangkat aja pakai kuas yang kering guys. Jadi teknik lifting brush kita pakai di sini juga. Lanjut yang terakhir ini layering. Ya, jadi kalau pakai cat air itu kalau yang di bawah atau lapisan pertamanya warnanya enggak yang pekat terang, kita masih bisa di layer lagi guys pakai warna yang lebih gelap. Di sini aku basahin dulu sedikit bagian permukaannya guys. Karena aku mau bikin bunga guys di situ. Nanti kita bakal nge-layering si kelopak-kelopak bunganya. Di sini aku pakai layer pertama, warnanya tipis aja. Jadi di mixing color aku itu airnya lebih banyak dibandingkan sama cat yang aku pakai guys. Makanya warnanya transparan banget kayak gini kan. Setelah sudah kering, teman-teman bisa tambahin layeringnya pakai warna yang lebih gelap kayak gini guys. Biasanya untuk bikin shadow, atau teman-teman kalau mau nambahin gradasi warna tambahan, misalnya bunganya ini kelopaknya enggak begitu yang mau yang pink banget, mau ada gradasi warna orange-nya kayak gini juga bisa ya di layering. Kayaknya aku kebanyakan ngomong gitu gak sih? Maaf ya guys. Aku masih sangat-sangat belajar untuk bisa ngomong yang bagus dan runtut. Tapi aku harap semoga penjelasan aku bisa dipahami dengan mudah. Dan ini aku tambahin warna orange untuk kayak ya bikin gradasi aja di layering gitu ya, pakai warna yang berbeda. Dan aku kasih bagian tengahnya agak gelap. Habis itu nanti aku kasih di tengahnya itu putih sarinya, dan selesai untuk yang bagian layering guys. Biasanya layering ini aku pakai kalau misalnya mau lukis pemandangan juga, dan aku masih kurang yakin mau warnanya setebal apa. Biasanya aku layer pertama itu pakai tipis aja guys, pakai warna yang sangat transparan supaya nanti aku bisa tumpuk lagi pakai warna yang gelap gitu. So semoga bermanfaat guys. See you.